Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rizal. Saya dari kelas PAIE dengan nomor NIM 2120205. Hari ini saya akan sedikit berbincang-bincang mengenai bab doa dan zikir. Ya Bu, Ya. kenapa kita harus berdoa Bu? Oh ya, yang pertama, kenapa kita harus berdoa Bu? Ya, karena kita ini sebagai hamba, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kita ini sebagai seorang hamba harus memohon sama Allah. Kita harus berdoa sama Allah. Nanti Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, pada aku Allah, dan Allah akan mengabulkan. Dan kita ini sebagai seorang hamba wajib untuk berdoa, meminta kepada Allah Sang Pencipta. Yang kedua itu pertanyaannya, kenapa kita harus berzikir Bu? Kenapa kita harus berzikir? Iya. Tadi pertama kita harus berdoa. Iya. Yang berzikir itu, kalau zikir itu mencakup perbuatan, perkataan, ya, yang mengandung unsurnya ada di dalamnya, ada doa, yaitu kita berzikir itu lebih kepada amalan-amalan keseharian. Jadi kalau kita punya amalan-amalan keseharian itu, kita memohon sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena kita selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, itu menjadikan kita dekat dengan Allah. Seperti Allah dalam firman-Nya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita eling datang Gusti Allah, ingat pada Allah, itu eling, ya, menyebut asma Allah, menjadikan kita hidupnya akan tenang. Seperti itu. Dan terakhir Bu, apa sih perbedaannya zikir dan doa Bu? Ya, kalau zikir itu mencakup semua perbuatan, ya, semua perbuatan, perkataan, dan yang di dalamnya itu termasuk unsur doa ada di situ, ya. Nah, kalau kita doa itu, kalau zikir berarti kita diberatkan kepada amalan-amalan yaum, amalan yang kita lakukan setiap hari, ya. Zikir. Kalau doa itu berarti permohonan kita sebagai seorang hamba memohon kepada Allah untuk dikabulkannya apa yang kita minta kepada Allah, supaya dikabulkan sama Allah. Seperti itu. Hampir sama sih, ya. Cuma lebih spesifik dengan doa. Kalau zikir berarti di dalamnya sudah ada doa. Seperti itu. Ya. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rizal. Saya dari mahasiswa Yayasan Pekalongan, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2120205. Hari ini saya akan sedikit bertanya-tanya mengenai doa dan zikir. Pak, kenapa sih kita harus berdoa, Pak? Ya, doa itu adalah kita meminta kepada Sang Pencipta, ya. Kalau doa kita agar dikabulkan, ya kan, Allah itu kan menyuruh kita berdoalah, ya, nanti akan saya kabulkan, ya. Nah, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, kemudian kalau kita pasrah saja itu di dunia, ya kan, menginginkan apa tapi kita tidak mau berusaha dan berikhtiar dengan berdoa, ya, kita di sini kan hidup di dunia, ya, ada yang menciptakan. Karena yang menciptakan itu ya mengharapkan bahwasanya kalau orang itu butuh sesuatu, ya mintalah, kayak gitu, ya. Masa kita butuh sesuatu kalau kita hanya diam saja, ya kan? Jadi berdoalah, silahkan, ya, minta apapun, ya. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, berdoalah, saya akan mengabulkan. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, kenapa sih kita harus berzikir, Pak? Untuk zikir, ya, zikir itu kan berarti mengucapkan kalimat-kalimat ataupun membaca bacaan yang sekiranya itu yang kita baca itu berbuah pahala kepada kita, ya kan. Nah, zikir itu biasanya dilakukan jika kita selesai sholat, ya.
kalau kita selesai sholat ya usahakan berzikir ya, baca subhanallah, istighfar, mohon ampun ya kan. Karena apa? Kalau kita sholat, betul-betul sholat kita itu benar, maka dengan kita berzikir ya seenggaknya kita ada poin plusnya lah ya, ada tambahannya. Jadi yang kita lakukan itu bisa menutupi ya apa yang kita lakukan. Ya, ketika sholat kita tidak sempurna, maka dengan berzikir itu akan menutupi kekurangan itu. Iya Pak, terima kasih. Untuk yang pertanyaan yang terakhir itu apa sih perbedaan doa dan zikir Pak? Doa dan zikir itu ya, kalau doa dan zikir, kalau doa itu ya permintaan kita kepada Allah ya, apa yang kita inginkan ya. Kalau zikir itu ya bacaan-bacaan yang sudah ditentukan ataupun ditetapkan ya kan, misal tahlil, baca la ilaha illallah ya kan, itu namanya zikir. Kalau kita berdoa ya sesuai dengan keinginan kita ya, kita ingin diberikan rezeki ya yang banyak ataupun berikan kesehatan. Nah itu kalau zikir kan berarti baca la ilaha illallah, baca astagfirullah, subhanallah kayak gitu. Artinya perbedaannya ya, kalau doa ya dari kita, kalau zikir berarti bacaan yang sudah ditentukan ya kan, ditentukan oleh ulama-ulama ya, belum kita dan ulama sekarang ya, seperti ya Imam Nawawi Al-Bantani ya. Kita berzikir, misalkan kalau berzikir itu kalau sendirian ya jangan keras-keras, kalau berjamaah silakan keras, tapi jangan sampai mengganggu jamaah yang lain dengan sholat. Ya, terima kasih Pak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hairul Rizal, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAIE dengan NIM 2120205. Hari ini saya akan sedikit berbincang-bincang mengenai doa dan zikir dengan Bu Ilmi. Iya Bu, pertanyaan pertama Bu. Iya. Kenapa sih kita harus berdoa Bu? Kenapa Miss? Doa itu kan satu bentuk penghambaan ya. Nah, satu bukti kalau kita itu butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah, mengakui bahwa diri kita itu lemah, butuh, kalau nggak ditolong Allah kita nggak bisa. Nah, dan itu juga perintah. Ya, kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang iblis itu dia tidak mau, ya, tidak mau untuk berdoa karena sombongnya. Tapi kita manusia, umat Muhammad ya, itu diperintahkan oleh Allah memang untuk berdoa. Ya, itu satu kebutuhan, satu bentuk pengakuan terhadap kebaikan kita. Kalau kita itu lemah, tidak ada apa-apa yang minta bantuan Allah. Satu kebutuhan tersendiri. Ya, kalau ada orang kok dungo terus misalnya ya, itu karena memang itu diperintah. Ya. Kalau orang dia nggak mau berdoa berarti dia sombong. Bagian dari siapa tadi yang mau berdoa? Makhluknya Allah yang tidak mau berdoa siapa? Setan atau iblis tadi. Kalau orang kok nggak mau berdoa berarti dia min ahli itu. Ya. Jadi karena kita orang yang beriman, ya umatnya Nabi Muhammad ini diperintahkan itu berdoa. Ya, karena diperintahkan karena kebutuhan kita. Ya. Yes. Iya, pertanyaan selanjutnya Bu, kenapa sih kita harus berzikir Bu? Kalau zikir apa? Mengingat Allah. Ya, satu bentuk istilahnya pengagungan kita terhadap kekuasaan Allah. Ya, pengakuan kita terhadap keagungan Allah. Itu dengan cara zikir tadi, ingat-ingat betapa besar karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita, makhluk apa, betapa mulia ya yang zat yang menciptakan makhluk-makhluk yang begitu luar biasanya. Makhluknya aja kayak begini, apalagi yang menciptakannya. Itu melalui zikir-zikir semacam itu. Ya, jadi mengingat keagungan Allah. Ya, jadi satu kebutuhan tersendiri bagi manusia itu.
Ya jangan sampai yang orang tahu dikir, orang tahu dongo, kira-kira hampa enggak hatinya. Perempuan itu 1 minggu aja head, enggak sholat, enggak dongo, kira-kira nanti rasanya kayak apa? Enggak tahu kalau sampai ya. Kalau Bu Il ya, kok head 1 minggu rasanya enggak pernah sholat, enggak deres, itu rasanya kayak jauh banget dari Allah. Ya kayak orang asing, kayak betul-betul orang kotor kayak begitu. Jadi satu kebutuhan pribadi kita, ya zikir dan doa itu tidak lepas ya, tidak bisa lepas dari kebutuhan kita. Ya, pertanyaannya terakhir Bu, apa sih perbedaan zikir dan doa Bu? Nah, tadi sudah diartikan. Zikir itu mengingat Allah, mengingat keagungan Allah, ya mengakui terhadap kekuasaan Allah. Sementara doa itu adalah kebutuhan kita terhadap Allah, ya untuk pemenuhan kebutuhan kita. Ya karena tidak ada zat yang bisa memenuhi kebutuhan kita selain Allah. Ya, memohon, meminta, doa itu meminta. Minta Allah itu memenuhi apa yang kita butuhkan. Ya, bedanya kalau zikir ya ibaratnya kayak sampean mencintai siapa, senang-senang menyebut, nah itu namanya zikir. Nah sering menyebut, sering mengingat-ingat itu zikir. Tapi kalau doa sampean meminta, memohon misalnya, bisa minta ke orang tua, minta ke guru sampean sama minta. Nah, ya, udah. Cuman itu Pak yang ditanyakan. Iya, siap. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizal. Saya dari Prodi PAIE, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAIE dengan NIM 2120205. Hari ini saya akan sedikit berbincang-bincang mengenai bab doa dan zikir dengan Bu Ivana. Ya Bu, pertanyaan pertama, kenapa sih kita harus berdoa Bu? Kenapa sih kita harus berdoa? Kita itu siapa sih? Kok maksudnya sombong sekali kita nggak mau berdoa? Di Al-Quran sendiri kan doa itu kan diperintahkan ya, ud'uni astajib lakum gitu kan, doalah kepadaku Allah maka aku akan mengabulkan. Ya sebagai seorang hamba, doa itu ya salah satu ibadat bentuk penghambaan kita kepada Sang Pencipta. Dan kalau pernah dengar ada hadis doa mukul ibadat, doa itu adalah inti atau otaknya dari suatu ibadah. Dan setiap hari kita berdoa kan 5 kali kan, sholat itu kan secara bahasa kan juga berdoa. Ya doa itu salah satu wujud penghambaan kita kepada Sang Pencipta, karena kita pencipta kan. Ya, pertanyaan. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, kenapa kita harus berzikir Bu? Berzikir kan itu kan artinya mengingat ya kita harus berzikir ya karena demi, kalau dalam itu kan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, berzikirlah maka hati kita akan tenang. Itu kan salah satu dengan zikir kita mengingat bahwa kita di dunia itu kan ya enggak selamanya, kita harus berzikir ya karena itu kita mengingat bahwa kita itu kan bukan siapa-siapa. Nah, kita yang harus mengingat dengan Sang Pencipta kita. Bahkan kita itu kan dianjurkan untuk berzikir dalam keadaan apapun kan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam posisi entah qu'ud, duduk atau junubihim atau dalam posisi berbaring atau apapun, kita dianjurkan untuk berzikir. Ya harus mas, kita harus siapa. Ya, terima kasih Bu. Sudah, untuk Bu. pertanyaan yang terakhir Bu, Terakhir. apa itu perbedaan zikir dan doa Bu? Perbedaan antara zikir dan doa sekilas seakan kayak sama ya. Kalau zikir itu artinya mengingat, kalau doa itu kan artinya meminta. Ketika kita berzikir itu kan otomatis yang dilafalkan itu kan adalah doa ya. Jadi kalau zikir sendiri kan ada yang zikir jahar ataupun zikir sir yang diucapkan secara lantang ataupun perlahan. Jadi kayak zikir itu kayak semacam ritualnya. Kalau doa itu ya, kalau kita zikir otomatis kan doa itu kan cara dalam berbeda, tapi intinya sama. Kalau zikir itu mengingat doa ya sebagai wujud penghambaan.
aja Mas. Esensinya sama nasi. Terima kasih atas jawabannya ya Bu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizal. Saya dari kelas PAIE jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan sedikit bertanya-tanya mengenai bab doa dan zikir dengan narasumber Pak Mudofir. Iya Pak, pertanyaan saya, kenapa kita harus berdoa Pak? Ini sebagai seorang umat penciptaan Allah, intinya kalau kita tidak berdoa maka kita adalah manusia yang sombong. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu yang di langit dan bumi itu akan diciptakan. Kalau kita tidak berdoa sama Allah, maka kita dianggap sebagai makhluk yang sombong. Di kitab tadi Risalatul Mu'awanah dikatakan dalam Habib Ali Al-Maliki Al-Haddad mengatakan kalau berdoa ya dengan baik, jangan berdoa mengucapkan kata-kata yang jelek. Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum di surat Al-Ghafir. Dan Tuhan berdoalah kamu kalian semua kepadaku, maka niscaya akan kukabulkan apa keinginan kalian itu. Disambung lagi dengan apa? Hadisnya Rasulullah dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, tidak ada seorang mukmin yang berdoa dengan tidak disertai dengan doa dan memutus hubungan persaudaraan kecuali Allah pasti akan ada yang memberikannya dari Tuhan. Dan kemungkinan pula Allah akan menghindar dia dari kejadian buruk dan menjadikan setara dari doa kebaikan yang dia panjatkan. Kalau kita tidak berdoa, kalau sebagai manusia yang sombong, setiap kali kita tidak meminta sama Allah, apakah kita yang memberi makan itu siapa kalau tidak Allah? Allah. Yang memberi minum air siapa kalau tidak Allah? Maka kita dianjurkan oleh sebagai makhluk yang diciptakan oleh Dia, diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk bisa berdoa. Kata Allah, Ana inda dzunni abdi. Allah itu prasangka aku sebagaimana prasangka hamba. Kamu berprasangka pada Allah baik, maka Allah akan berprasangka baik pada. Tapi jika kamu berprasangka buruk pada Allah, maka prasangka buruk itu juga akan menimpa kamu. Kata Allah, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka aku akan mengabulkan doa. Ya. Itu alasannya kamu bisa lihat di kitab ya Muhammad Tafsir Al-Mawardi cetakan Beirut ya, halaman 162 sampai halaman 163 yang mengatakan esakanlah aku, niscaya aku akan ampuni dosa kalian ya. Sedangkan menurut Jabir, ini menurut Ibnu Abbas tadi, kitab tadi mengatakan sembahlah aku, jika niscaya aku akan ikuti apa yang kamu hendaki. Intinya kan Allah sudah membuka lebar pintu rahmatnya, Allah sudah membuka lebar apa yang kita inginkan. Kita berdoa, ya Allah berikan rasa syukur padaku. Terima kasih sebuah rahmat yang Engkau berikan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan orang tua yang sudah memberikan saya kehidupan atau pendidikan yang sangat saya sayangi. Saya sudah dikuliahkan ya Allah, maka muliakanlah kedua orang tua saya. Sayangilah mereka, panjangkanlah umur saya dan ampuni dosa. Kalau kita tidak berdoa seperti itu, tolak baliknya kan ada nanti. Kalau kalian juga berdoa ya Allah, buruk misalkan berdoanya ya Allah hinakan saya, itu nanti akan juga akan terkabul doamu. Maka dalam tadi Risalatul Mu'awanah dikatakan jangan mengatakan doa yang jelek. Berdoa kepada Allah dengan mengharap ridha Allah dengan semaksimal mungkin. Ya, tatanan doa kita dihadap. Tatanan ketika kita berdoa itu ada tatanannya, tidak hanya gerak-gerak.
kita harus menghadap kiblat. Diawali dengan kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi'illah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa 'azimi sultan. Kita mau memuji Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Dan wasilahnya doa itu juga harus diwasilahkan. Tidak semena-mena langsung ya Allah Gusti aku jual opo langsung langsung. Tidak. Itu ada etikanya, ada doanya, etika. Etika doa itu kalau dalam pelajaran akidah halal diterangkan kita menghadap ke kiblat dengan hati yang ikhlas, mengharap ridha Allah. Ya Allah, intinya contohnya ketika saya tadi berwasilah kepada Allah, memuji Allah dulu, setelah itu memuji Nabi Muhammad. Ya, setelah itu baru kita mengatakan doa yang inti daripada kita. Minta Allah sama. Ya Allah berikan yang terbaik buat saya. Ya Allah berikan yang terbaik buat orang tua saya. Jangan lupa mendoakan orang tua, itu adalah menjadi kunci kesuksesan. Ridho dari Allah, dari orang tua, apapun doamu pokoknya orang nganggep orang tuamu ya doamu itu tidak akan terkabul. Terus doa kepada orang yang sudah mati itu tidak doa, itu berwasilah. Misalkan kita ziarah kemana, wasilah ya wali Allah, anna doa'ana istajib doa'ana, ya Allah berikan dari wasilahnya kepada orang alim ini, saya berdoa ya Allah mudahkan rezeki saya. Allahumma arinal haqqa haqqa warina tiba warina batilah batilah warina. Itu semua kalau saya membaca Quran apa di masa ini setiap kali apapun memulai pelajaran dan sudah selesai pelajaran, doanya adalah pagi kita membaca doa apa Asmaul Husna, dilanjutkan dengan doa pagi ya, dengan terus setelah itu kita baru memulai pelajaran. Setelah selesai pembelajaran jam 2:30 itu sudah selesai, kita baca doa penutup majelis. Ada doa Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah hilangkanlah yang batil dalam mulut saya. Kita berdoa seperti itu. Terus setiap kali pergantian jam ada doa membaca sholawat. Sholawat nariya atau sholawat tidur itu sudah dibaca di keluarga besar atau kota Pekalongan. Intinya dalam doa itu kita diwajibkan oleh Allah untuk berdoa karena manusia ini adalah ciptaan Allah. Kalau tidak ada doa, kita adalah manusia yang sombong. Dan akan manusia yang sombong itu adalah manusia yang nanti akan dihadap oleh Allah. Dan inti orang yang sombong juga akan dilaknat oleh Allah. Itu. Terus yang pertanyaan yang kedua berkaitan dengan itu. Ya sama konsepnya dengan doa. Cuman kalau zikir itu kan zikir pada Allah itu untuk apa? Untuk memuji Allah. Kita katakan subhanallah maha suci Allah. Kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya kan? Kok zikir dalam sholat kok dikaitkan dengan zikir karena ketika kita sholat tadi hal-hal yang mengganggu dalam kita sholat kita zikir astagfirullahaladzim la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dilanjutkan Allahumma antas salam wa salam. Setelah itu membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, dilanjutkan dengan subhanallah, terus alhamdulillah, Allahu akbar, dan disambung dengan doa zikir. Tadi doa ya memang Allahumma apa? Allah alhamdulillah sampai selesai. Perbedaan doa dengan zikir adalah kalau doa itu kita langsung apa? Meminta sama Allah. Zikir juga meminta sama Allah, tapi dengan membaca bacaan-bacaan zikir. La ilaha illallah. Dan doa ini tidak terlepas dari zikir juga. Setelah zikir kita dianjurkan untuk sholat dulu baru zikir, setelah zikir baru tatanannya adalah seperti itu. Keterkaitan dalam semua syariat Islam adalah semua terkait dengan apa yang kita kerjakan manusia. Intinya jangan sombong, jangan terus besar sendiri. Aku ini bisa urip diri. Tidak ada manusia yang bisa urip diri. Maka berpandai-pandailah syukur. Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita. Allah memberikan kehidupan ini sudah terbaik buat kita. Misalkan kamu tidak jadi tangan di dunia ini, ya,
Kapan, di mana kita sudah ditetapkan Allah tadi dalam proses ini di dalam perutnya ibu selama 40 hari Allah mengutus malaikat kepada kita. Ya Allah, sudah diutus dan ditakdirkan kapan matinya, kapan rezekimu banyak atau enggak, kamu anaknya siapa, sudah ditakdirkan oleh Allah. Intinya kamu dalam perjalanan ini ya harus selalu berdoa kepada Allah, meminta yang terbaik pada Allah. Semoga saya di dunia ini adalah hamba-Mu yang selalu memberikan hal-hal yang baik. Itu saja dari permaparan saya berkaitan dengan doa dan zikir. Terima kasih. Terima kasih Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi pertanyaannya sudah 3 dijawab semua. Terima kasih Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.